Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nadan. Saya dari Cafe Idul Adha. Di sini saya akan melakukan eksperimen yang berkaitan dengan hukum Newton satu fisika yang bisa disebut inersia ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman pernah dengar sih, kenapa Fleur bisa masuk gelas tanpa pecah? Nah, itu unik. Di sini saya bakal melakukan eksperimen itu yang disangkut dengan Newton satu. Nah, ini mungkin eksperimen sederhana, itu bisa dibilang ini adalah eksperimen yang kamu bisa berekspektasi juga. Menurut saya teman-teman, eksperimen ini eksperimen hasilnya dengan koin dan gelas. Nah, kita bakal lanjut ke bahan-bahan yang akan kita gunakan. Itu bahan-bahannya cukup sederhana teman-teman ya, karena kita satu botol terserah gitu. Kalau mau telur itu mentah 191 injeksi, tentu saja ya saya makin rebus supaya tidak pecah eksperimen beliau. Terus juga kedua itu ada karton atau katakan tebal seperti kardus yang saya pakai, dan juga ada tabung tisu toilet kalau teman-teman punya gitu. Saya di sini menggunakan gulungan kertas kayak kertas. Terus lalu ada gelas berisi air. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya tuh bagaimana kita bisa melihat hukum Newton satu atau alias hukum inersia ini bekerja di dunia nyata. Di sini saya akan menampilkan video eksperimen dari hukum Newton satu alias hukum inersia. Nah, dapat lihat teman-teman, telurnya ketika dikeras itu tidak bakal terlempar juga karena si telurnya cepat di situ dan jatuh ke dalam gelas yang berisi air, dan alhasil telurnya pecah gitu. Kalau bisa begitu karena tidak terus karena itu yang disebut hukum Newton satu alias hukum inersia. Sekarang kita bahas kenapa si telur itu kita tarik si kardus ya tadi katakan, kenapa telur itu tidak ikut terpental ke samping. Nah, ini ada rumusnya, bisa kita lihat rumusnya. Ini kita pakai rumus sigma vektor sama dengan 0. Nah, rumus ini artinya dari aktivitas modal kecepatan hidup, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya dalam eksperimen, apabila di atas tabung belum ada gaya mendadak yang menggerakkan telur ke samping, karena itu telur tetap diam. Tapi begitu katakan dan tabung tarik cepat, penumpangnya hilang dan telur akhirnya hanya mendapat gaya satu arah, yaitu ke bawah. Nah, kita lanjut ke rumus kedua, itu penjelasan gerak itu bebas gitu. Nah, penjelasan gerak itu bebas. Nah, penjelasan gerak itu bebas ini rumus utamanya yaitu Y jarak jatuh meter ya, terus ada G percepatan gravitasi sekitar 9,8 meter per second di bumi, terus ada T waktu jatuh 1 second, terus ada konstanta hasil dari integrasi rumus percepatan terhadap. Nah, untuk perhitungannya, misal tinggi dari telur ke air itu adalah 0,4 meter, maka kita bisa hitung waktu jatuhnya seperti ini. Nah, jadi cuma butuh 0,29 detik buat telur jatuh lurus ke dalam gelas. Super cepat bukan? Nah, makanya kita harus menarik kartonnya dengan sangat cepat dan langsung. Nah, lanjut ke penjelasan kecepatan akhir telur. Nah, rumus ini digunakan untuk menghitung kecepatan benda saat menyentuh dasar. Dalam hal ini dasar gelas. Nah, yang dimana QRT V itu kecepatan akhir G kecepatan gravitasi, terus ada T waktu jatuh sama seperti sebelumnya ya sekitar 0,29 detik. Nah,
Artinya, telur untuk air dengan kecepatan sekitar 2,84 meter per detik itu cukup cepat untuk terbang. Tapi karena air bersifat lunak dan telur bisa selamat asal tepat ke gelas. Kalau tidak tepat ataupun meleset itu bisa pecah telur. Jadi kesimpulannya ini sederhana, karena telur tetap diam di atas karena ada hukum inersia, sedangkan telur jatuh ke bawah karena ada gravitasi. Sedangkan telur itu jatuh ke dalam gelas karena ada lintasan vertikal ke bawah. Mungkin cukup sekian eksperimen ataupun presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. See you.